Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallifi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bab tentang sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu. Demikian juga harus kontinu di dalam belajar dan harus punya cita-cita yang besar. Kita ulangi beberapa bait syair yang telah dibuat oleh Syekh Islam Burhanuddin. Fadhul ilmi yabqa izzuhu mutadha'ifa wa dhul jahli ba'dal mauti tahta sayarubi. Ini kemarin bahwa orang yang memiliki ilmu dia akan terus menerus mendapatkan kemuliaan, dan bahkan kemuliaannya semakin lama semakin luar biasa, semakin meningkat, dan kemuliaannya akan kekal dan terus mengalami peningkatan. Itulah orang yang memiliki ilmu. 2 minggu lalu sudah saya beri contoh, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia kemuliaannya semakin lama semakin kelihatan, semakin mencorong, kayak emas nak digosok saya mencorong, tapi manfaatnya hanya di dunia saja, tapi di akhirat nggak dapat bagian sama sekali kalau itu ilmu dunia. Tapi kalau ilmu akhirat semakin lama semakin mencorong, ya, bahkan nanti kalau di akhirat beliau akan mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang yang bodoh, maka setelah kematiannya habis, bahkan bukan setelah kematian, si urip mawon dianggap koyok wong mati. Fahayata la yarju maddatu manir taqo ruqya waliyul mulki wa ilal kataibi. Maka tidak mungkin atau jauh sekali tidak akan bisa mencapai puncak derajat kemuliaan sebagaimana orang-orang ahli ilmu yang terus meningkat derajat kemuliaannya, baik di hadapan penguasa maupun di hadapan manusia. Ini tidak mungkin kalau orang itu bodoh, itu terus-menerus mendapatkan kemuliaan, bahkan kemuliaannya bisa mentok, itu tidak mungkin.
di hadapan penguasa, di hadapan orang-orang yang mulia, atau di hadapan orang-orang yang hina sekalipun, dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan kalau dia adalah orang yang bodoh. Makanya hati-hati nggih. Di sini Pak, saya sampaikan ibu-ibu, sesungguhnya semua manusia memiliki potensi untuk pintar. Mboten enten wong niku duwe potensi goblok, mboten enten. Asli nih, setiap orang itu memiliki potensi untuk pintar. Tergantung kemarin sejauh mana dia bersungguh-sungguh di dalam usaha, tergantung dia sejauh mana dia sungguh-sungguh untuk belajar, tergantung sejauh mana dia punya cita-cita yang besar, tergantung sejauh mana dia sungguh-sungguh di dalam berdoa. Itu ngoten. Bahkan bukan hanya ilmu agama, ilmu dunia pun demikian. Banyak yang tokoh-tokoh hebat itu ternyata mereka tambah kuliah ora jangkep. Kuliahnya protol tambah orang-orang hebat di dunia. Iku ngoten. Sa'umli alaikum ba'dha ma fihi fasma'u. Maka saya akan memecahkan atau mendefinisikan secara terperinci alaikum atas kalian ba'dha ma fihi, setengah dari perkara atau sebagian dari perkara-perkara di atas. Fasma'u, maka dengarkanlah. Fafiya hasrun ang dzikri kullil manaqibi. Maka bagi saya adalah perkara yang sulit untuk mendefinisikan kelebihan-kelebihan orang yang berilmu. Jadi saya ini bahasa syair nih. Syekh Burhanuddin sampai istilahnya kehabisan kata-kata untuk mengilustrasikan kemuliaan orang yang berilmu. Nggak bisa. Sehebat apapun seorang mendefinisikan, menceritakan kehebatan, kemuliaan orang yang berilmu, kata-katanya sudah habis, kemuliaannya belum habis. Niki Pak, nggih wingi pun kula critani ilmu dunia kan ngoten. Contohnya Thomas Alva Edison niki, James Watt, wingi kula critani ngoten. Jadi semakin lama semakin mencorong. Termasuk ilmuwan Islam yang terkenal Al-Khawarizmi, ilmu dunia. Ini pun kula critani nggih. Al-Khawarizmi sing menemukan angka perhitungan basis bilangan sampai ketemu saat ini teknologi canggih zaman saat ini. Itu kontribusinya dari Al-Khawarizmi. Semakin ke belakang semakin mencorong. Kenapa? Karena ilmu itu semakin digunakan oleh banyak orang dan berbagai macam bidang ilmu. Kalau tak kok ilmu nopo sing gak ada ngitung, enak kira-kira ilmu gak ada ngitung. Dodolan mawon lho kudu dihitung, dodolan dihitung. Sampai gak iso ngitung, dodolan bangkrut sampean. Niku ilmu niku, masya Allah, luar biasa. Dari mulai yang sederhana sampai sing ilmu-ilmu tingkat tinggi. Dan itu memerlukan perhitungan semuanya. Bangka saat ini enten perhitungan sing rumit. Nah ini bisa dipecahkan dengan teknologi yang dulu dikembangkan atau ilmu dasarnya ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Napa Pak niki? Nggih niku ilmu tertinggi, ilmu yang
sekarang niki lagi berkembang pesat, jenenge ilmu kecerdasan buatan. Nah, niki komputer niku wis iso ngalahne menungso. Nggih to, iso ngalahne menungso. Jenengan takon Mbah Google, apa lek dijawab karo Mbah Google. Dan Mbah Google wis ngerti, Pak. Kesenangane sampeyan iki ngerti kabeh Mbah Google. Asal sampeyan kulino nyekel smartphone, kulino nyekel komputer, Mbah Google wis iso mendeteksi kesenangan sampeyan. Itulah namanya kecerdasan buatan. Niku ilmu niku sama, itu dari al-khawarizmi. Ada lagi ilmu yang sekarang istilahnya lagi berkembang juga yang menyertai ilmu kecerdasan buatan, niku jenenge big data. Jadi datanya itu kalau dulu itu ukurannya hanya ukuran-ukuran HP mawon sing jadul kan, niku memori ini piro niku, gak sampai 1 giga, gak sampai 1 giga. Kulo riyen pas sekolah niku mah, sekolah awal-awal, ya ora awal-awal, kalau pas sekolah niku enten komputer mawon wantri dawa mbiyen. Diskete gede niku, kotak gede tipis niku. Ngene isine namung 5 mega. Isinya hanya 5 mega zaman dulu, Pak. Iku wis hebat ya. Mari ngono berkembang, mari ngono enten floppy disk ya. Diskete luwih cilik, isinya iso luwih gede. Saiki karek sampeyan iki. Iki 32 giga. Ini nanti yang ke depan ini saat ini pun komputer itu hanya sebesar ini, komputer full komputer itu hanya sebesar ini. Itu terus berkembang. Apa mulai saat ini Pak? Bun mulai Pak. Jadi nanti lama-lama komputer itu ditanam, Pak. Ditanam di dalam tubuh manusia. Jenengan nggak perlu belajar, Pak. Lebok nih tuh memiliki set ngoten nggih. Wis gak perlu sinau, Pak. Soalnya niki langsung tersambung karo jenenge cloud. Mbah Google wis mlebu ning kene, Pak. Gak perlu sinau meneh. Ora perlu ngapal nih Quran, wis hafal Quran. Niki Pak, Masya Allah. Itu semua ternyata diturunkan dari nopo. Gini mau ilmu hitung-hitungan. Si menemukan sinten al-khawarizmi. Namanya mungkin nggak kelihatan Pak, tetapi Pak, konsep dia dipakai oleh seluruh manusia di seluruh penjuru dunia, dari berbagai macam kalangan yang paling rendah, paling goblok, sampai kalangan paling jenius di dunia pakai itu. Orang namanya Albert Einstein terkenal hebat. Nak gak ono ilmu ngitung Pak, gak iso hebat. Ini kok. Makanya ini Syekh Islam Burhanuddin itu sampai istilahnya kehabisan kata-kata Pak, untuk mendefinisikan, untuk mengilustrasikan kemuliaan orang-orang yang berilmu pasca kematiannya. Wan nuru kullu nuri yahdi anil ama, dialah ilmu, itulah ilmu, adalah cahaya, setiap cahaya yang menunjukkan kepada orang yang buta. Nah ini Pak,
cahaya di atas cahaya, itulah ilmu. Niku ilmu donya tak critakne ngoten niku, Pak. Cahaya di atas cahaya, menerangi siapapun tanpa pandang bulu. Mulai arek cilik diterangi oleh cahaya ilmu. Arek cilik-cilik iki nek ditakoki, loro tambah loro piro le? Papat lho ya ta. Niki ilmune Al-Khwarizmi. Loro tambah loro papat cepet. Gitu. Lah 5 ping 5 piro le? 5 ping 5 10. Wah iki gawat iki. 5 ping 5 piro le? Selawe 25. Loh, arek cilik bisa seperti itu. Masya Allah. Itulah cahaya di atas cahaya. Dan cahayanya terus terang benderang. Semakin dipakai seluruh dunia semakin bercahaya, semakin cahaya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Itulah orang yang berilmu. Ilmu akhirat nggih ngoten padha. Bahkan ilmu akhirat mencorongnya sampai tekan akhirat. Dan ilmu ini senantiasa yahdi anil ama, menunjukkan manusia, menjauhkan ya, menjadi petunjuk kepada manusia untuk menjauhkan dari sifat buta. Wadul jahli marad dahri bainal ghayahibi. Sebaliknya Pak, kalau orang bodoh, wong sing gak gelem sinau, wong sing diarani goblok tak mriki niki adalah orang yang tidak mau belajar, tidak mau susah payah, tidak mau menggali potensi dirinya. Sampai nih, setiap orang itu pinter kabeh. Mboten sing goblok. Cuma kita nggak bisa menggali potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Niki seringkali begitu. Mulane saniki Pak, niki di seluruh dunia Pak, termasuk dari napa niki UNICEF ya, Badan PBB yang mengurusi tentang anak. Bahwa anak semodel apapun, anak bahkan disabilitas ya, penyandang disabilitas, anak yang dapat cacat bawaan sejak lahir, itu mereka memiliki kecerdasan tertentu ya, keahlian kecerdasan yang spesifik, yang mana kita kalau bisa mengeksplornya, bisa menggali potensi itu, maka kecerdasan itu akan bisa kita temukan dan bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Makanya tidak boleh kita itu menyingkirkan, mengisolasi orang yang memiliki keterbatasan itu dari kehidupan sosial. Masya Allah. Yang Indonesia dereng pakai Pak. Jadi saya waktu di Jepang itu Pak, ada mahasiswa Pak, betul bisa melaku Pak, kemana-mana pakai kursi roda, tapi dia kuliah dan bisa berkawan dengan kawan-kawannya, dan ternyata pelajaran dia bisa mengikuti. Nggak bisa gerak Pak, jadi kursi rodanya pun pakai remote, jadi hanya jarinya saja yang bisa gerak, tubuhnya nggak bergerak. Ternyata luar biasa. Lah kalau di Indonesia, wah, ini gak iso nang Indonesia ini. Karena di sana semua fasilitas umum seperti itu Pak, bisa memang didesain ramah terhadap orang yang memiliki keterbatasan fisik. Temriko ngoten Pak, numpak bis umum niku Pak, numpak bis umum niku, bise niku nak tenggene trotoar niku begitu mandek, bise iso ngendek Pak, ces ngendek,
Wong langsung Pak sing di kursi roda langsung gledek mlebu ning gone bis. Niku to mriku wonten. Nah niki nek teng ngene negara kaya nggone dhewe negara berkembang ngeten iki urung iso ngono kuwi. Belum bisa memanusiakan manusia. Padahal Pak, mereka itu sebetulnya kalau kita gali punya potensi yang besar. Bahkan nun sewu Pak, orang yang cacat mental sekalipun itu sebetulnya dia memiliki potensi, cuma kita tidak tahu. Makanya itu kita harus gali potensi mereka. Niki cara donya. Nek cara akhirat Pak, nyun sewu Pak. Cara akhirat upamane wong cacat mental. Itu Pak, Masya Allah Pak. Cara kacamata akhirat. Nah, cara kacamata akhirat wong cacat mental itu dia tidak memiliki dosa. Gitu. Luwih apik daripada sing waras ini. Waras ini kan dosa. Masya Allah, kalau nggak ada rencang Pak. Dua anak Pak. Ya Allah. 22 tahun Pak. Niku mulai bayi anak itu tidak bisa bergerak, ya hanya di tempat tidur. Akhirnya setelah 22 tahun diambil oleh Allah. Gak iso apa-apa. Tapi orang tuanya demikian sabarnya, telatennya, menyayangi anaknya yang seperti itu. Ajib Pak. Ajib. Masya Allah. Dan seperti itu Pak. Makanya dengan pemberian dari Allah kita ridho. Orang yang seperti itu Pak, mungkin orang memandang buruk, tapi di hadapan Allah sejak lahir seperti itu, wairu mukallaf kok. Tidak punya beban dosa, tidak dibebani oleh urusan syariat, berarti bersih sejak lahir. Makanya bisa jadi dia lebih mulia daripada sing urip iki, soalnya sing urip iki kakean dosa kan ngoten. Makanya ini dipandang dari dua sisi pun, sisi dunia, sisi akhirat. Itu sesungguhnya setiap orang itu cerdas, setiap orang itu pintar. Asal itu tadi, secara dunia galilah potensi yang ada pada diri kita. Secara akhirat juga begitu. Siapapun itu berhak untuk bisa memiliki ilmu yang tinggi dengan cara apa? Mengamalkan ilmunya. Bapak-bapak niki secara ilmu agama Pak, ngerti titik dilakoni Pak. Niki Pak, tanda-tanda sampai jenengan sedaya jadi wong sing cerdas. Napa? Ngerti ilmu agama terus dilakoni. Niki luwih mudene mulya, lebih mulia daripada wong ngerti akeh gak dilakoni. Sing paling apik ya ngerti akeh ya dilakoni, iki sing paling hebat. Tapi saora-orane Pak, ngerti titik tapi dilakoni. Niku sing paling penting. Itulah yang dia akan membawa kepada kemuliaan. Masya Allah. Wa dzirwatu syama'u tuhmi minat tajah. Utawi ilmu iku agung, asyama'u kang dhuwur, tuhmi kang bisa ngreksa manit tajah ing wong kang napa niki orang yang lari dari bahaya. Nah niki jadi wayamshi aminan minan nawaibi, dan orang yang berilmu dia akan berjalan dalam keadaan aman walaupun di tengah bahaya. Niki orang berilmu Pak. Orang berilmu itu dia akan mulia, semakin tinggi derajatnya
bahkan bisa menjaga dirinya. Ilmu itu bisa memproteksi dirinya, dan dia akan bisa berjalan di tempat bahaya dalam keadaan aman. Itulah orang yang berilmu. Waliane nak wong bodoh, Pak. Di tempat aman dia merasa terancam. Nah, wong pinter, Pak, di tempat bahaya pun dia akan bisa merasa aman. Bahkan, Pak, niki baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kalau cerita, bahkan zaman sekarang itu nakal, Pak. Di tengah bahaya dia justru mencari peluang. Mencari peluang di tengah bahaya, mencari keuntungan di tengah bahaya. Niki wong ahli-ahli ilmu, wong pinter-pinter ilmu dunia seperti ini. Enten Rusia karo Ukraina perang, di tengah perang itu loh, Pak, orang bisa mencari keuntungan. Makanya istilah wong bisnis saiki menjadikan problem itu sebagai peluang. Ngoten, Pak. Dan sekarang banyak, Pak, wong punya usaha bisnis itu karena bisa menyelesaikan satu permasalahan. Sakniki apa meneh zaman sakniki. Nang bank wis gak laku. Saiki soalnya mriki enten bank ning jerone HP. Gitu. Sapa sing ngerti OVO? Arek-arek wis do ngerti OVO. Ana apa neh? Enek Dana, ana apa meneh iku. Seperti itu, Pak. Karena apa? Itu dia mencari peluang di tengah problem. Wong kadang-kadang kan arep moro ning bank antri. Kadang-kadang arep apa ning bayar listrik bingung, bayar iki bingung. Saiki mun mlebu mriki kabeh kantong kabeh. Ini contoh seperti itu. Di dalam problem justru dia mencari kesempatan. Nah, sing negara-negara besar begitu, Pak. Diojo-ojoi perang engko aku adodolan senjata iku elek nggih, ilmu sing elek. Sampeyan aja melo-melo ilmu iku. Saya hanya memberi cerita, bahkan di tengah bahaya dia bukan hanya merasa aman, justru mendapat keuntungan di tengah bahaya. Niku nak wong pinter. Lah sing nang cara wong bodoh, Pak. Wong bodoh dia menjadi korban. Itu begitu. Tetapi Pak, ini hitungan dunia nggih. Nah, hitungan akhirat beda. Nah, hitungan akhirat orang yang pinter, kemarin kan sudah saya sampaikan, orang yang pinter itu adalah satu. Nabi bersabda, orang yang pinter mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Niki lah orang pintar. Orang yang pintar itu siapa? Orang yang merendahkan, yang mampu menundukkan dirinya sendiri. Niki Pak, mampu menundukkan dirinya sendiri, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal di dunia ini untuk kehidupan setelah matinya. Anak orang paham ilmu agama, Pak, di tengah bahaya seperti apapun, maka dia tidak melepas peluang juga. Justru di tengah bahaya itu peluangnya semakin besar untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan dia akan semakin dekat pada Allah, semakin mulia di hadapan Allah. Pada saat-saat yang kritis, justru dia menaikkan amal kebaikan dia sebanyak-banyaknya. Niki nak wong duwe ilmu agama.
nggih. Di tengah perang berkecamuk orang ahli ilmu agama nggak bingung, nggak takut, bahkan dia merasa aman. Kenapa? Karena wong ilmune dukur Pak, Quran mun dawuhne nggih, aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Nomor 1, yakine mantep tenggene Gusti Allah. Nak yakine mantep tenggene Gusti Allah bahwa wong mati iku ora tergantung penyakit, ora tergantung perang apa ora perang. Nak jenenge mati kuwi ya idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namanya ajal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Nak wong mantep ngeten iki, Pak. Gak usah adoh-adoh. Zaman wingi-wingi kan termasuk saat niki nggih. Enten wabah corona, gopoh kabeh to. Ketok kelihatan Pak, orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Nak wong berilmu, ilmu akhirat nggih, ilmu akhirat, dia berjalan dengan mantap, hatinya tidak pernah khawatir, dia tidak pernah takut, bahkan ketika kena pun dia juga tidak takut, bahkan dalam keadaan kritis wis mlebu rumah sakit, kena terinfeksi kritis, hatinya tetap tidak takut, bahkan justru menjadi peluang untuk meningkatkan amal solehnya. Tapi nak wong bodoh Pak, dalam kondisi ngoten niku Pak, soro Pak, uripe wedi nggih, ngaku ngalok wedi kabeh nggih, metu ka omah mawon wedi. Kok metu ka omah nggih, pokoke kabeh dadi memedi lah. Tanggane mara ning omah lho, ora dilateni Pak, kok pager tok ngono. Assalamualaikum, gak gelem Pak nemoni Pak, saka wedine. Masane Israel iki sampean dang-dangi ngono gak iso mlebu ta? Pas awal-awal niku lho, kula adengi merdayu niku ditolak nggih, pernah kok kula ngoten niki. Pagere ditutup nggih Bu nggih. Kira-kira ditutup ngono Israel iso mlebu ra kira-kira ya? Ya iso. Oh, mau Israel jemene mbok gembok tenggene Quran kan aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu itu berada di dalam benteng terbuat dari besi yang berlapis-lapis, pintunya berlapis-lapis, itu pun mati pasti akan datang menjumpai kamu. Mati moro, malaikat Israel bakal datang. Lane nak wong ilmu agamane cetek, yakine tenggene Gusti Allah cetek, uripe dalam keadaan ketakutan, di dalam kondisi aman pun dia merasa terancam. Nah ini Pak soro. Nah begitu nyun sewu Pak, orang ilmunya cetek, kalau dia itu kondisinya kritis, itu tidak menambah amal solehnya, tambah-nambah dosa. Ini wow Pak, nah orang punya ilmu yang tinggi Pak, di saat kritis dia tambah ilmu, tambah amalnya banyak sekali. Loh Pak, kok iso tambah amal? Oke. Kula eling nalikane dijak nyambangi yang sakit kalih kiai nyambangi yang sakit, Kiai Muhammad Minhaj almarhum yang Jombang, nyambangi yang sakit. Begitu disambangi, Pak nggih ndonga nggih sing paring waras Gusti Allah, ditanjangi ngoten nomor loro napa Pak, jenengan niato ngamal sing kathah.
Niki Pak, karena nopo tenggene hadis dijauh nih, niatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari amalnya. Niki kan gak modal apa-apa toh niat niku. Niat yo gak modal duit, gak perlu gerakne anggota tubuh yo enggak. Niat tok niat. Niat aku harus sedekah, niat aku akan infak, niat aku harus haji, niat aku harus nulung tanggaku, niat atine niat kebagusan. Niki lak wis tuambah to Pak pahalane. Dalam kondisi kritis, sing kula sambangi niku kondisine pun kritis. Gak iso nggih. Ya sik sadar. Niku nek wong duwe ilmu, Pak, pada kondisi kritis tabungan amal kebaikannya naik melonjak tajam. Kenapa? Karena dia memanfaatkan sisa waktunya itu untuk menambah amal dengan cara apa? Niat. Nomor loro napa? Zikir. Wala zikrullahi akbar. Aku takok sampean, nek wong gak ndek ilmu agama, Pak, kira-kira nak lara ngono wiritane sing metu kok lambene apa kira-kira? Wiritan Surabayaan no. Nyun sewu niki kula diceritani kali perawat rumah sakit niku. Wah nek wong tabrakan niku bengak-bengok Pak niku Pak. Bengak-bengok Pak, soalnya gak duwe ilmu. Kira-kira bengak-bengok ngono larane kurang apa bertambah Pak? Tambah loro. Soalnya loro niku fungsi dari emosi. Emosi semakin naik justru akan memicu rasa sakit. Lorone tambah nemen. Sampai wiritan Surabayaan metu. Ini kanca kula niki perawat. Sampai perawat ini guyoni. Mas mbok wiritane diganti po. Jadi niku. Lah ya napa lara nemen pincak-pincuk mawon. Ya itu kalau orang tidak punya ilmu. Nah wong duwe ilmu Pak, Masya Allah. Begitu lara ngoten astagfirullah, astagfirullah. Kula pernah nyambangi Pak tiyang sakit niku. Sederek sepuh Pak. Stroke. Lorone stroke. Kula ningali mesakno. Nyambangi. Cuma kula kaget. Kok ditendang dodo kula niki. Wis lara stroke ngatang-ngatang ngoten niku lho Pak. Mas sanjang ngeten. Le lara iku nak ati ridho marang paringe Gusti Allah dadi nikmat. Niku wong lara stroke ngatang-ngatang lho muni ngoten, Pak. Kula langsung kok ditendang dodo kula deyet ngoten. Ya Allah. Lho niki lho, Pak. Nak wong duwe ilmu agama dalam kondisi kritis, dalam kondisi susah, orang lain pun melihat susah, ternyata dia hatinya diberi ketenangan dan dia merasa aman. Wali aneh nak wong gak ngerti ilmu agama, Pak. Kadang-kadang wis waras saya jadi bosen urip. Stres. Ngilangi stresnya sampai akhirnya ngombe obat gitu. Gawe apa kayak jadi ini? Apa? Sabu-sabu sing sembarang gitu. Begitu ngombe obat kira-kira stresnya hilang ora? Ya pas ngombe obat kuwi stres hilang, bar ngombe obat pengaruhnya entek, Pak. Saya stres. Naudzubillah Pak, rata-rata nyun sewu, maaf sampai terjadi naudzubillah bunuh diri. Wong sing mati bunuh diri kira-kira wong gak duwe duit apa wong duwe duit ya. Sampeyan delok lho, oke ya wong duwe duit.
tambah karena seperti itu. Kenapa? Karena tidak punya ilmu agama. Nak wong duwe ilmu agama masih titik dilakoni tenan dincepne tenggene ati, maka dalam keadaan bahaya, dalam keadaan kritis justru hatinya tenang. Mulane tenggene Hayatus Sahabah diceritakno, Pak. Niki ngendikane Khalid bin Walid. Udan-udan adem-adem, jadi ini udan-udan adem-adem di atas kuda menghadapi orang kafir lebih aku cintai daripada malam pertama pengantin baru. Kaya ngeten sampean, Pak. Niku Sayyidina Khalid bin Walid. Ternyata, Pak, di atas punggung kuda dia menghadapi orang kafir lebih nikmat melebihi pengantin baru. Masya Allah nih. Angel nak didefinisikan. Kenapa? Ya karena memang beliau orang yang sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mata orang kita itu kondisinya kritis, bahaya, di mata dia justru mendapatkan ketenangan. Karena apa? Yakin sama janjinya Allah, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku Allah yang menjadi pelindung kalian dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Mulane nak wong iman, Pak, dalam kondisi paling kritis gak bingung. Saat ini lho, Pak, saat dunia ini nak wong ngerti, Pak, niku bingung, Pak, tenan bingung, Pak. Rusia karo Ukraina niki lho, Pak, wong ngerti. Soalnya apa, Pak? Di Ukraina itu ada banyak reaktor nuklir. Reaktor nuklir nak dibom karo Rusia jeblok entek, Pak, Eropa, Pak. Eropa entek. Ya bom nuklir jenengan lo jenenge Hiroshima Nagasaki luluh lantak hanya dengan beberapa gram, ora kilogram, Pak, gram plutonium. Nah ning Hiroshima niku nak mboten itu plutonium, nak ning gone Nagasaki niku uranium. Hanya beberapa gram. Satu kota luluh lantak. Lah iki, Pak, iki Rusia karo anu iki nuklir saarat-arat. Wong bingung, Pak. Aku gak ngeten-ngeten lho, Pak. Iku nak menjeblok kiamat, Pak, sak donya, Pak. Apalagi saat ini nyun sewu Rusia kali Amerika. Rusia, Cina sudah mengembangkan rudal antar benua, di mana rudal itu kecepatannya hypersonic, melesat nih. Hypersonic itu, nah ke sonic ini itu kecepatan suara, Pak. Ya, kecepatan suara itu sekitar 315 ya, 315 meter per detik. Lah rudal ini bisa 10 kali kecepatan suara. Nah 10 kali 3.000 nih, 150 ya, 3.150 meter per detik, 3 kilo dalam 1 detik. Nah Amerika kali ini hanya dalam hitungan menit menjangkau seluruh dunia. Atik niku hulu ledak nuklir. Atik bom niku sakniki model bom klaster, Pak. Napa bom klaster? Bom niku meledak di atas dier ngeten. Niki ternyata punya napa? Banyak bom-bom kecil gitu yang bisa nyebar lagi. Niku namanya bom klaster. Tek. Sak critane ngene wedi to. Nak wong imane kuat gak wedi.
Mboten wedi. Napa? Karena bagi orang yang beriman la yaskutu waraqatan min waraqiha illa biiznillah. Gak ana godhong lugur saka wite kejaba wis diidini karo Gusti. Kalau pernah kepanggih ulama Pakistan itu, Pak. Kalau ada nuklir datang ke sini, saya akan doa pada Allah, mudah-mudahan nuklirnya dirubah oleh Allah menjadi bunga mawar yang indah. Jadi ngono, Pak. Gitu, Pak. Wong iman yakine ngono, ora wedi. Makanya, Pak, wong gak usah bingung lah. Makanya ini dijelaskan, nah, orang punya ilmu wa yamshi aminan fin nawaibi, dia berjalan dalam keadaan aman di tengah-tengah bahaya. Bahkan dia mendapatkan peluang keuntungan akhirat di tengah kondisi bahaya, bahkan pada saat yang kritis sekalipun. Bihi yanju an-nasu fi ghaflatihim, dengan ilmu pula lah dia akan terselamat, sedangkan orang wan-nasu fi ghaflatihim, manusia dalam keadaan lupa. Tapi kalau dengan ilmu agama kabeh wong lali, nak wong duwe ilmu agama iku terselamat dalam keadaan ingat kepada Allah. Sik nggih, pun. Niku ngoten. Desa niki kelihatan, Pak. Nyuwun sewu. Orang yang punya ilmu agama tinggi akan terselamat dikala orang-orang dalam keadaan lupa. Kalau wingi ngisi pengajian lari-lari mahasiswa. Niki, Pak. Enten sekitar masih pengajian damel online. Kok takokan sederhana. Rek, sapa sira iki sing istiqomah mendina tahajud, angkat tangan. Setiap hari tahajud saya bilang angkat tangan. Tidak ada satupun orang, Pak. Istiqomah setiap hari tahajud. Tidak ada satu orang. Sudah, kalau begitu 1 minggu sekali tahajud angkat tangan. Hanya ada 2 orang yang angkat tangan. Saulan sekali, itu pun nggak sampai 10. Dan ini contoh, Pak. Saiki ganten tak takok aku. Sing bendino buka WA angkat tangan. Iki pertanyaan yang sama tak berikan ke jenengan. Sing bendino buka WA angkat tangan. Kabeh. Iya toh. Lho niku lho, Pak, nyun sewu. Hari ini kalau orang berilmu, Pak, nyun sewu, hari ini kalau orang dia itu berilmu, dia mampu meregulasi dirinya melawan keadaan-keadaan yang ekstrim, yang hampir semuanya lupa kepada Allah. Kok takok nek sampean WA ini kira-kira oke eling karo Gusti Allah apa lali karo Gusti Allah, Pak? Aja meneh kok lak Gusti Allah bojone dhewe lho sampai gak direk. Tenan lho Bu, ngoten lho Ibu nggih. Lah niku lho. Aja meneh kok eling Gusti Allah, bojone sampai lali, anake sampai lali. Lho sakniki nyuwun sewu, Pak. Hampir seluruh dunia menungso niku padha lali. Bahkan sing soro meneh, Pak, lali awake dhewe wis lali. Sopo aku iki? Astagfirullahaladzim. Lho niku, Pak, yang bisa menyelamatkan apa? Ilmu agama. Makanya caranya kalau orang berilmu, Pak, enggak seperti itu.
Nyun sewu Pak Bu, kula niki nak perkara sibuk jenengan takok. Nah, kula mengke jam 8 budal teng Salatiga. Jam 8 sampai dina Kamis. Mengke budal teng pundi melih. Nyun sewu Pak, kula nak bengi Pak. HP tak gletakne kok. Pokoke mulai mlebu omah, HP wis tak lebokne gletak wis. Urusan sesuk meneh. Saiki urusan karo Gusti Allah, karo keluarga. Nak bengi iki ora ngelus-ngelus HP to wayah ngelus anake. Nak rada bengi meneh ngelus bojone, wayah dilus ta. Saiki Masya Allah aku sampai kaget arek-arek lho sampai gak roh waktu ya Allah. Kula nggih kaget kadang-kadang lho jam 1 bengi lho WA kula nggih muni klunting. Enek wong jam 1 bengi. Ya Allah. Zaman pun zaman sakniki hanya ilmu agama. Nyun sewu. Sakniki akeh wong ngerti ilmu agama tapi ya gak bisa mengendalikan dirinya. Kenapa? Ilmunya hanya sampai di otak, nggak masuk ke dalam hati. Makanya tolong nggih nyun sewu niki jaman saiki akeh wong padha lali. Makanya nak wong ilmune agama mlebu ning jerone ati kabeh wong lali dhek eling dhewe. Ngoten Pak. Bihi yartaji warruhu bainat taraibi. Niki orang-orang yang berilmu itu dia akan napa niki mengharap-harapkan warruhu bainat taraibi, dan ruh itu di antara tulang belulang. Artinya Pak, kalau orang dengan ilmu itulah yang bisa diharapkan nanti memberi syafaat bantuan kalau kita sudah mati. Ilmu agama Pak, ilmu yang bermanfaat itulah nanti yang bisa diharapkan membantu kita di kubur, di mahsyar, di sirat sampai nanti menghadap Allah. Nah ilmu agama Pak jenengan mati setorane sik ana. Kula ngakon ngeten iki umpama jenengan gelem ngrungokno, gelem nglakoni nak bengi HP-ne digletakno, nak perlu dilebokne lemari, lemarine dikunci, kuncine diguake Artinya ngoten, ini resep ini diamalkan jenengan. Kula mati kok jenengan bengi ibadah maca Quran, bengi tahajud, jenengan kula oleh setoran ganjaran. Padahal namung udu abab. Lho nikilah kemuliaannya ilmu. Itu baru satu sisi, belum nanti yang lainnya. Makanya itulah yang bisa diharapkan membawa setoran amal yang kontinu adalah dengan ilmu. Nyun sewu nak setorannya niku lewat tahlil. Kira-kira tahlilane 24 jam ora kira-kira. Tahlilan kendaan tok nak 7 dina, mari 7 dina, 30 dina, mari 30 dina 100 terus pendak 1, pendak 2, mari ngono 1000. Ya wis. Tapi nak ilmu niki wau enten wong lakoni 24 jam Pak, setorannya akan sampai kepada kita. Sederhana, kita ngajari anak-anak sholat. Selama dia sholat, kita dapat pahala. Nek santri ini 1000 diajari kabeh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya tidak terputus. Pak aku ora wong ngerti gak iso ngmuruki arek. Gampang nak gak iso ngmuruki arek. Jenengan tuntun ae arek ning ngene wong sing iso muruki. Jenengan wehne Pak Mudin
Sampean lho mung nyeranani ngeterno tok ning gone Pak Mudin, ganjarane mili terus ning gone jenengan. Nah ini kelak penak toh. Lah itulah kalau ngerti ilmune, setiap peluang, setiap detik berpeluang untuk mendapatkan kebaikan. Setiap detik akan meningkatkan pahala dan derajat kita di hadapan Allah, bahkan sampai mati pahalanya akan terus mengalir. Makanya niko Nabi dawuhne idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam mati, putuslah amalnya kecuali 3. Nomor siji sedekah jariyatin, sedekah jariyah. Nomor loro ilmu yang bermanfaat, nggih ngeten iki wae. Nomor telu anak soleh sing ndongakne marang wong tuwa lorone. Wong tuwa nggih ngoten didik anake diken ngaji, diken napa mengke nek rada gedhe dipondhokne. Selama anake ibadah, selama anake ngaji, wong tua oleh ganjaran. Mulane aset yang paling besar itu adalah anak-anak kita yang soleh, sehingga nanti ketika mati anak kita amal kebaikan apapun akan dikirim pahalanya kepada kita sekalipun tidak dihadiahkan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi lantaran untuk kebaikan anak-anak kita. Pun ngoten mawon insyaallah kita lajengaken 2 minggu yang lagi terkait dengan kitab taklim muta'alim. Ngoten mawon enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten nanglet wis pokoke dilakoni nggih. Pripun nggih? Pripun? Ya, kalau orang mukmin, Pak, orang beriman, walaupun ilmu dunia, menemukan ilmu dunia, dipelajari, membawa manfaat ke seluruh penjuru dunia, sekalipun dia mati, maka dia akan terus mendapatkan pahalanya. Syarat dia orang beriman. Al-Khawarizmi sampai hari ini, Pak, dipelajari ilmu dari orang seluruh dunia, membawa manfaat pada seluruh dunia, maka pahalanya akan mengalir pada beliau. Nak dosa ya apa, Pak? Ilmune digawe perbuatan dosa. Kan wong naik arep nyolong ya dihitung dhisik to, Pak. Iki kan ilmune Al-Khawarizmi to. Nak ilmu iku, Pak, digunakan untuk kebatilan, Al-Khawarizmi tidak mendapatkan bagian. Di stop karo Gusti Allah. Hanya kebaikan yang dikirim kepada Al-Khawarizmi. Kenapa? Karena dulu Al-Khawarizmi ketika buat ilmu, merumuskan ilmu itu, niatnya bukan untuk keburukan. Kalau dia lakukan ilmu itu digunakan untuk perbuatan buruk, kembalinya kepada yang bersangkutan. Sampeyan gawe arit, niate kan arep dingge mbabati suket. Lah kok enek wong tuku arit dinggo bacok wong liya, nyelurit wong liya lah. Lah niki sing salah adalah dia. Ngoten nggih. Makane walaupun ilmu dunia, kalau orang beriman mati nanti tetap mendapatkan pahala kebaikannya. Makanya inilah khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat pada orang lain. Tetapi kalau orang kafir, Pak, wong kafir, kalau Gusti Allah begitu mati, Pak, wis ditutup jebret. Loh, Pak, nak cek urip apa diwehi pahala? Orang kafir kalau dia berbuat baik ketika dia masih hidup di dunia, maka dia dibalas kebaikannya itu di dunia. Makanya juga kaget penemu teknologi itu orang-orang kafir, makanya dia sampai menjadi kaya raya di dunia. Kenapa? Karena memang Allah memberi balasan di dunia. Nanti kalau mati, blas, tidak ada balasan lagi. Itu untuk orang kafir. Bahkan orang kafir nanti
dia akan tinggal di dalam jahanam buat selama-lamanya. Ulaikahum syarrul bariyah. Makanya beruntunglah orang beriman yang mengajarkan ilmu dunia, walaupun dia hanya mengajarkan ilmu dunia, pahalanya terus mengalir selama niatnya tadi untuk kebaikan. Demikian juga apalagi kalau mengajarkan ilmu akhirat, nanti kalau mati pahalanya akan terus mengalir pada dia, falahum ajrun ghairu mamnun. Pun mboten mawon nggih. Kita lanjut insyaallah 2 minggu lagi. Kita tutup dengan doa baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.